Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua peserta yang luar biasa hari ini. Walaupun matahari sudah terbenam, semoga semangat kita masih tetap bersinar ya. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Melia Marsha Aulia, selaku moderator untuk mini campaign yang sangat istimewa ini. Terima kasih kepada teman-teman telah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan kami. Mini campaign hari ini akan membawa kita pada petualangan pengetahuan dan wawasan yang menarik. Tema kita hari ini adalah mengenai penyakit menular seksual dengan slogan Remaja Cerdas, Kenal Cegah, dan Stigma pada HIV and AIDS. Sebelumnya, saya izin menjelaskan sedikit ya tentang penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual adalah isu kesehatan yang mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Melalui mini campaign ini, kita akan membahas berbagai aspek PMS, terutama untuk kasus HIV, termasuk mengenai pencegahan, pengobatan, dan langkah-langkah untuk menciptakan kesadaran diri yang lebih lanjut. Oke, tanpa perlu menunggu lebih lama nih, pasti pada udah nggak sabar juga kan? Mari kita mulai mini campaign yang super asik dan insightful ini. Langsung saja kita sambut presentan yang keren banget pastinya. Kepada Kak Fikri, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator sekaligus ketua kita itu guys, Kak Melia Marsha, Kak Caca, itu ketua kita keren banget, gak kalah keren. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ah, Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas seperti itu mengenai salah satu penyakit menular seksual yaitu HIV. Tentunya HIV ini merupakan salah satu istilah ya yang mungkin sudah sering sekali teman-teman dengar ya kalau kita berbicara mengenai penyakit menular seksual. Tapi sebelum itu saya juga mewakili teman-teman saya yang lain ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya seperti itu ya untuk join Zoom kita pada kesempatan kali ini dan kita akan sama-sama membahas lagi-lagi mengenai penyakit menular seksual atau HIV. Boleh di next slide. Nah, jadi ini adalah teman-teman nih di balik acara kita pada malam hari ini. Ada juga Kak Valdis sama Kak Cynthia yang mungkin tidak dituliskan namanya di slide ya. Mungkin bisa di next slide lagi. Nah, baik teman-teman tadi juga sudah disinggung sedikit sama moderator kita. Apa sih sebenarnya penyakit menular seksual? Jadi sebenarnya dari namanya saja tentunya mungkin teman-teman sudah dapat mendefine sendiri ya, mendefinisikan sendiri dari namanya saja penyakit menular seksual. Itu berarti merupakan sebuah penyakit yang cara penularannya itu melalui hubungan seksual. Nah, apabila kita berbicara mengenai seksual, tentunya terdapat beberapa variasi ya atau beberapa macam daripada kegiatan seksual ini baik itu oral, baik itu anal maupun juga vagina seperti itu. Yang di slide juga disampaikan bahwasanya beberapa penyakit seksual menular seksual ini juga dapat disebarkan melalui darah maupun sperma. Nanti juga ada kita bahas melalui cairan vagina juga masuk. Boleh di next slide. Nah, berbicara mengenai penyakit menular seksual nih, tentunya banyak sekali ya teman-teman penyakit menular seksual ini. Contohnya sudah banyak sekali. Antara lain ada klamidia, ada sifilis, ada herpes, ada gonore, dan juga ada HIV. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas lebih dalam, lebih mendetail di HIV-nya ya, sesuai dengan apa yang teman-teman lihat di virtual background kita, remaja cerdas, kenal kenal cegah dan stop stigma pada HIV atau AIDS. Gitu, ya. Bisa di next slide. Nah, kenapa kita membahas tentang HIV doang nih? Sebenarnya kalau misalkan mau kita bahas semua, waktunya mungkin tidak cukup ya teman-teman. Jadi kita akan detail membahas mengenai HIV karena kasus HIV ini merupakan salah satu kasus penyakit menular seksual yang sangat sangat sering ditemui seperti itu ya teman-teman di Palembang itu sendiri. Bisa teman-teman lihat di slide itu banyak sekali headline berita ya yang mengatakan bahwasanya kasus HIV di Palembang itu sangat tinggi, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga tidak hanya di Kota Palembang tentunya, di provinsi-provinsi lain, kota-kota lain di Indonesia itu juga kasus HIV ini memang sedang marak-maraknya seperti itu teman-teman. Dan yang lebih disayangkan sebenarnya adalah data bahwasanya menyebutkan kebanyakan masyarakat yang terjangkit virus HIV ini adalah masyarakat yang
memiliki usia produktif, yang sedang memiliki usia produktif. Dan ini merupakan hal yang sangat disayangkan teman-teman. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat yang berusia produktif ini digadang-gadang untuk menjadi agent of change nih, pembawa perubahan, akan menjadikan Indonesia emas tahun 2045, kemudian akan apa namanya? Kita akan membawa bonus demografi seperti itu ya. Dengan bonus demografi ini diharapkan Indonesia akan maju dan lain sebagainya. Dan tentunya kita tidak ingin pemuda-pemuda kita itu terjangkit kasus HIV, dan salah satu caranya adalah dengan menyebarluaskan awareness ya atau kesadaran mengenai penyakit HIV itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa di next slide. Nah, lalu HIV itu apa sih? Dan apakah beda dengan AIDS? Apakah sama? Seperti itu. Jadi, yang pertama HIV. HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi, berdasarkan slide juga kita lihat merupakan virus yang menyerang menyerang sistem imunitas, dari namanya saja immunodeficiency. Berarti yang diserang adalah sistem imunnya, seperti itu ya. Nah, infeksi virus ini tentunya mampu menurunkan kemampuan imunitas manusia dalam melawan benda-benda asing di dalam tubuh. Jadi kalau sistem imun di dalam tubuh kita memiliki sel darah putih ya, limfosit, yang tentunya sangat berguna untuk menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bedanya apa dengan AIDS? Jadi HIV ini adalah virusnya, AIDS ini adalah kondisinya, penyakitnya. Ya, apabila HIV ini didiamkan akan dapat membentuk tahap terminalnya ya, akan terjadi tahap terminalnya berupa AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini analoginya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat, tubuh kita mempunyai sel darah putih nih yang melindungi tubuh kita tadi dari serangan berbagai macam penyakit seperti diare atau batuk. Kalau misalkan di gambar yang di atas, itu tubuh punya teman kita adalah sel darah putih. Jadi setiap ada patogen, baik berupa virus, bakteri, itu yang masuk ke dalam tubuh kita akan diserang oleh sel darah putih. Ini merupakan sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita ya, akan membentuk antibodi untuk melawan patogen-patogen tadi. Jadi kita tidak apabila kita terserang patogen-patogen tadi, akan diserang balik nih oleh si sel darah putih atau limfosit ya, sebagai sistem imun kita. Nah, kita lihat di gambar bawahnya, virus HIV ini akan menyerang dan membunuh sel darah putih tadi nih. Jadi limfosit kita tadi, sistem imun kita tadi akan diserang oleh virus HIV. Sehingga kalau misalkan ada patogen masuk ke dalam tubuh kita, si limfosit atau sel darah putih kita tadi itu sudah diserang oleh HIV, sehingga patogen tadi tidak ada yang menyerangnya, sehingga patogen tadi dapat menyebabkan kita sangat mudah terjangkit penyakit ya, baik itu berupa diare, batuk, dan penyakit-penyakit lainnya. Dan untuk menyembuhkannya itu akan sangat membutuhkan waktu yang lama-lama sekali. Seperti itu kira-kira. Mungkin bisa di next slide. Nah, apabila terjangkit virus HIV nih, apakah kita dapat sembuh? Pertanyaannya, untuk sekarang jawabannya adalah belum bisa. Mengapa di sini ditulis belum bisa? Karena kedokteran ini adalah ilmu yang berkembang ya. Tentunya kita mengharapkan di masa yang akan datang akan ditemukan sebuah obat atau terapi ya yang dapat menghilangkan secara total ya virus HIV di dalam tubuh, karena untuk sekarang memang pengobatannya itu tidak dapat menghilangkan secara keseluruhan ya 100% HIV yang ada di dalam tubuh kita apabila kita terjangkit HIV. Tetapi seperti di slide, ada obatnya namanya ARV, ini dapat menekan jumlah virus di dalam darah. Jadi cara kerja obat ARV ini bukan menghilangkan HIV, tetapi menekan pertumbuhan HIV itu sendiri. Jadi HIV ini akan ditekan pertumbuhannya, sehingga dia masih tetap dapat bereplikasi, tetapi akan dihambat oleh ARV ini. Tetapi balik lagi, ARV ini tidak dapat menghilangkan virus HIV yang ada di dalam tubuh kita itu secara keseluruhan atau 100%. Seperti itu kira-kira. Nah, ini kalau misalkan kita lihat di slide ada gambar yang kiri dan kanan, ini merupakan ada orang yang kirinya itu before, kanannya itu after. Ya, jadi beliau ini terkena penyakit HIV, teman-teman. Jadi beliau melakukan pengobatan, terapi, dan lain sebagainya, dan beliau dapat memiliki apa yang namanya jangka hidupnya itu masih dapat terbilang panjang ya, harapan hidupnya itu masih ada. Jadi memang bagi orang yang terinfeksi HIV harus rajin ya yang namanya melakukan konseling, melakukan pengobatan, terapi, karena apabila tidak dilakukan pengobatan atau terapi, HIV ini akan tidak terkontrol pertumbuhannya dan akan menyebabkan yang namanya AIDS ya. Ini tadi merupakan tahap terminal atau
stadium akhir dari HIV. Nanti akan kita bahas sama-sama. Boleh di next slide. Nah, lalu pertanyaannya, HIV ini bagaimana tuh cara penularannya? Ya, nah kalau misalkan kita bisa lihat di slide, itu ada beberapa cairan ya yang merupakan transmitter penularan HIV. Antara lain yang pertama ada darah, ada cairan sperma, ada cairan vagina, dan juga ada air susu ibu. Kalau teman-teman notice di sini keempat-empatnya berupa cairan nih. Yang pertama ini adalah darah. Jadi sangat penting ya apabila kita ingin melakukan transfusi darah, darahnya itu harus di screening dulu nih, apakah darah ini steril ataukah darah ini mengandung HIV. Tentunya kita tidak ingin mendonorkan darah yang mengandung HIV kepada orang normal seperti itu ya. Dan juga ketika kita menggunakan jarum suntik nih teman-teman, apabila jarum suntik yang kita gunakan itu adalah bekas daripada penderita HIV, bekas digunakan penderita HIV, maka akan sangat riskan bagi kita untuk tertular HIV juga. Jadi sangat berhati-hati apabila kita ingin menggunakan jarum suntik seperti itu ya. Kemudian ada cairan sperma dan cairan vagina, of course, karena ini merupakan penyakit menular seksual ya. Jadi cairan sperma dan cairan vagina ini juga dapat menjadi transmitter penularan virus human immunodeficiency atau HIV ini. Ya, jadi sangat apa ya teman-teman, sangat penting bagi kita ya, karena kita juga di sini sudah beranjak dewasa seperti itu. Jadi kita sudah mengerti hal-hal yang demikian. Sangat penting bagi kita untuk tetap menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma seperti itu ya, melakukan seks bebas dan lain sebagainya, karena ini merupakan salah satu resikonya adalah tertular penyakit HIV. Dan yang terakhir ada air susu ibu ya, bagi ibu yang sedang hamil, sedang mengandung seperti itu, sangat riskan bagi ibu tersebut untuk menularkan HIV, virus HIV kepada anaknya apabila ibu tersebut HIV, sehingga harus dilakukan konseling ya pada dokter, kepada profesional. Bisa di next slide. Nah, jadi ini teman-teman, HIV tidak akan tertular melalui, nah itu ada tulisan tuh harusnya di atasnya, HIV tidak akan tertular melalui, nih ada nih gambar-gambar. Yang pertama, hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV. Ya, jangan takut teman-teman, menggunakan toilet bekas orang HIV itu tidak akan menularkan ya. Makan bersama, berenang, berjabat tangan, berpelukan, bahkan berciuman itu tidak akan menularkan virus HIV ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk bersosialisasi dengan orang yang mengidap penyakit HIV ya. Jadi kita, salah satu campaign kita juga itu menghilangkan stigma ya pada masyarakat yang mengidap penyakit HIV. Teman-teman, kita jangan mengucilkan mereka ya, jangan mendiskriminasi mereka, karena tentunya hidup mereka sudah berat teman-teman. Jadi kasihan kalau misalkan kita menambah beban dengan mengucilkan mereka. Instead kita harus merangkul mereka, mensupport mereka untuk selalu menjalani terapi, pengobatan, sehingga HIV yang ada di dalam tubuh mereka itu dapat dikontrol, bukan dihilangkan, tapi dapat dikontrol, sehingga harapan hidup mereka juga dapat menjadi lebih panjang, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini tadi teman-teman. Jadi apabila HIV itu masuk ke dalam tubuh kita, ini akan dibagi menjadi beberapa tahap, dan setiap tahap itu memiliki gejala yang berbeda-beda. Seperti itu, teman-teman. Jadi tahap pertama ini adalah ketika HIV pertama kali masuk ke dalam tubuh kita. Dapat dilihat di sini terjadi beberapa jam setelah terinfeksi atau setelah masa inkubasi. Nah, ketika HIV itu masuk ke dalam tubuh kita, tubuh akan langsung membentuk antibodi nih. Nah, karena ini merupakan bentuk antibodi atau bentuk penyerangan sel limfosit kita kepada HIV, akan terjadi beberapa gejala, antara lain demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, dan lain sebagainya. Itu ada di slide. Nah, jadi apabila tidak dicek nih secara langsung oleh orang tersebut mungkin menganggap ini hanya demam biasa, ini hanya nyeri biasa, dan tidak dicekkan, mereka tidak akan tahu bahwasanya ini merupakan gejala awal HIV. Dan apabila mereka ini tidak tahu, ini akan sangat berbahaya bagi mereka, karena mereka ini akan masuk ke tahap 2 nih. Mungkin bisa di next slide dulu. Nah, teman-teman, ketika sudah masuk ke tahap 2, ini sebutannya adalah masa laten nih. Di mana masa laten ini berlangsung antara 5-10 tahun. Dan di masa laten ini, penderita HIV itu tidak merasakan gejala apapun. Ya, di sebagian besar kasus itu mereka tidak akan merasakan gejala apapun. Jadi kalau misalkan dari awal tadi, tahap pertama mereka tidak tes virus HIV, tentunya mereka tidak akan tahu nih sampai masa laten 5-10 tahun mendatang, mereka tidak akan tahu, karena di masa laten ini memang mereka
seperti orang normal pada umumnya, pada biasanya yang tidak akan muncul gejala apa-apa. Tetapi di masa inilah virus HIV tetap memperbanyak diri mereka, mereka mereplikasi diri mereka, dan ketika HIV tersebut sudah mengambil sebagian besar kontrol terhadap diri kita, akan masuk ke tahap ketiga. Kita mungkin bisa di next slide. Nah, tahap ketiga ini merupakan itu tadi tahap terminal tadi, stadium akhir dari HIV, yaitu berupa AIDS, ya, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, jadi kalau misalkan sudah di AIDS, itu artinya sel limfosit, sel darah putih kita, sistem imun kita itu sudah benar-benar rusak, karena memang sudah benar-benar diambil kontrolnya oleh si HIV tadi. Jadi kalau misalkan sudah AIDS itu memang sudah sangat sulit teman-teman untuk dikontrol ya HIV-nya, karena memang seharusnya kalau misalkan sudah terkena HIV itu dari awal harus mengonsumsi obat ARV tadi untuk melakukan pengobatan, melakukan konseling, terapi, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan poinnya di sini adalah pentingnya bagi kita ya teman-teman untuk tes ya, menjalani tes rutin HIV ya, apakah kita mengidap HIV atau tidak, apalagi kalau kita mengetahui atau parno nih apakah kita ini HIV atau tidak, apabila kita merupakan orang yang salah satu orang yang beresiko tinggi, mungkin lingkungan kita beresiko tinggi bagi kita untuk terkena atau terpapar virus HIV. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini tadi ya teman-teman, terdapat beberapa cara bagi kita untuk mencegah HIV ini untuk masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama tadi adalah tes HIV rutin. Nah, jadi apabila kita melakukan tes HIV rutin, kita dapat mengetahui apakah kita ini positif HIV atau tidak. Nah, kalau misalkan kita tahu nih kita positif HIV ini, harusnya kita harus tahu lebih awal ya. Semakin awal kita tahu kita HIV ini, semakin besar harapan jangka hidup kita untuk kedepannya, karena kita akan melakukan terapi, pengobatan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku seks yang aman. Yaitu tadi ya teman-teman, karena ini merupakan sebuah penyakit menular seksual. Jadi analoginya kalau misalkan kita sehat, ya tidak HIV, pasangan kita sehat, dan kita dan pasangan kita itu saling setia satu sama lain, tidak akan terjadi HIV ini, penularan HIV ini pada kita ataupun pasangan kita. Kemudian tidak berbagi alat suntik ya, seperti tadi ketika donor darah ataupun narkoba nih, ini sangat berbahaya sekali jika kita berbagi alat suntik. Dan juga terakhir adalah screening darah donor ya, kita melakukan transfusi darah sebelum darah donor itu diberikan kepada yang membutuhkan. Tentunya perlu dilakukan dulu screening darah donor, apakah darah tersebut steril ya dari HIV virusnya. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini ada slogan nih dari kita semua. Yang terakhir, jauhi virusnya bukan orangnya ya teman-teman. Jadi kita harus waspada terhadap virusnya, tapi kita bukan berarti kita menjauhi orangnya, karena orangnya tidak akan menularkan HIV tersebut kepada kita kecuali kita melakukan hal-hal yang disebutkan pada slide berikutnya ya teman-teman. Jadi itulah tadi pemaparan materi sedikit ya mengenai HIV, HIV, Human Immunodeficiency Virus. Teman-teman, saya harap dapat menambah ilmu kita semua walaupun sedikit. Saya ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya menyimak dan menjadi peserta pada Zoom kali ini. Mungkin untuk sekarang saya kembalikan ke moderator. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, aku sampai speechless loh dengerinnya. Terima kasih untuk Kak Fikri atas presentasinya yang super duper keren dan insightful. Nah, jadi guys, sesuai dengan yang sudah disampaikan Kak Fikri tadi ya, jauhi virusnya bukan orangnya. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang terkena HIV, jangan dijauhin ya, tapi cukup kita edukasi dan kita hindari hal-hal yang dapat menularkan virus tersebut. Selanjutnya yuk kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi Q&A. Di sini sesi Q&A kita akan membuka cuma 2 pertanyaan ya guys, jadi jangan sia-siain kesempatan ini. Yuk, yang mau bertanya boleh raise hand. Oke, baik.
Untuk pertama, aku izin memilih ya. Untuk Kak Kaila Mariza Ransi, boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini aku izin nanya, apakah perempuan yang terkena HIV itu dapat memiliki keturunan yang sehat dan tidak terjangkit HIV? Terima kasih. Terima kasih Kak Kaila atas pertanyaan yang keren banget. Selanjutnya kita akan tampung dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, boleh untuk Kak Mandalia Andini, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan aku, apakah pria yang mengidap HIV dan sudah mengonsumsi obat ARV masih dapat menularkan HIV-nya kepada calon istrinya nanti? Terima kasih. Baik, terima kasih ya atas dua pertanyaan yang super duper keren banget. Ini pasti benar-benar merhatiin tadi selama Kak Fikrinya tadi presentasi. Baik, untuk Kak Fikri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang super keren ini. Baik, ini keren banget nih pertanyaannya ya, teman-teman. Jadi yang pertama, apakah perempuan yang memiliki HIV dapat memiliki keturunan yang sehat dan tidak terjangkit HIV? Jawabannya adalah mungkin ya, bisa. Tapi terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang terjangkit HIV ini. Jadi seorang ibu ini harus ya wajib yang namanya itu konseling kepada dokter, pada yang sudah profesional. Karena memang ada program bagi ibu yang terjangkit HIV untuk melahirkan anak yang normal ya, dalam artian tidak terjangkit HIV pula. Nah, antara lain di program itu adalah tidak memberikan ASI, karena seperti yang kita bahas tadi, ASI merupakan salah satu transmitter ya, transmitter kepada penularan HIV maksudnya, transmitter penularan HIV kepada sang bayi. Ya, juga kemudian di program itu kalau tidak salah si sang ibunya ini disarankan untuk melahirkan sang bayi itu melalui sesar ya. Jadi emang ada program khusus dan memang ini akan mengecilkan kemungkinan bagi sang bayi itu untuk terjangkit HIV juga. Jadi untuk pertanyaan yang nomor pertama, ini kita harus konseling langsung kepada dokter yang profesional ya, yang memang akan disarankan mengambil program tersebut. Kemudian yang kedua, apakah pria yang mengidap HIV dan mengonsumsi obat ARV masih dapat menularkan HIV? Ini pertanyaan yang sangat ini ya, sangat keren karena sebenarnya ARV itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ARV ini cara kerjanya bukan menghilangkan HIV di dalam tubuh kita, tetapi ARV ini akan menghambat pertumbuhan dari virus HIV itu sendiri. Jadi tidak hilang nih HIV-nya di dalam tubuh seorang pria tadi. Jadi jawabannya adalah mungkin ya, mungkin akan menularkan HIV tersebut walaupun sudah mengonsumsi obat ARV, karena cara kerja obat ARV tadi bukan menghilangkan HIV-nya tetapi menghambat daripada pertumbuhan HIV-nya itu sendiri. Mungkin cukup, moderator. Baik, terima kasih untuk jawab. Terima kasih untuk Kak Fikri atas jawabannya yang sangat keren banget. Terima kasih Kak Fikri atas jawabannya yang keren banget. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi itu pastinya kita harus melakukan konseling kepada dokter. Terus abis itu kita juga untuk ibu hamil ini disarankan untuk melahirkan secara sesar dan tidak memberikan ASI kepada sang bayi. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi itu kan ARV itu bukan seperti yang dijelaskan, ARV itu bukan menghilangkan tapi menghambat. Jadi masih ada kemungkinan untuk terkena HIV ya. Baik. Karena sesi Q&A kita udah habis nih. Padahal masih seru banget ya acaranya, tapi sayangnya kita sepertinya harus mengakhiri acara yang sangat keren ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita on cam semua dulu yuk teman-teman untuk sesi dokumentasi. Baik, aku izin dokumentasi ya. Untuk slide 1, 2, di slide kedua.
1, 2, 3. Boleh gaya angka 7, teman-teman. Oke, untuk slide 1, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Udah. Baik, terima kasih Kak Sheila atas dokumentasinya. Jadi, dengan berakhirnya sesi dokumentasi itu, berakhir juga sesi mini campaign kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman, sesuai slogan kita hari ini, remaja cerdas, kenal, cegah, dan hilangkan stigma pada HIV. Terima kasih atas teman-teman yang sudah join untuk acara hari ini. Selamat beristirahat kembali. Boleh live Zoom. Dadah.